Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Fitokimia, Ibu Dr. Apoteker Soraya Rianti MSI. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Nenglis Mayanti dengan NIM 23501911009 dari kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas terstruktur mata kuliah Fitokimia dengan judul Isolasi senyawa terpenoid dari Perula House-McTI dan evaluasi aktivitas antibakterinya. Penyakit infeksi merupakan penyebab kematian nomor 2 di dunia setelah penyakit kardiovaskular. Yang menjadi perhatian serius saat ini adalah meningkatnya resistensi bakteri terhadap antibiotik komersial seperti penisilin dan vancomycin. Sehingga WHO menetapkan resistensi antimikroba sebagai salah satu dari 10 ancaman kesehatan masyarakat global teratas. Kondisi ini mendorong urgensi penemuan agen antimikroba baru dan salah satu sumber yang potensial adalah metabolit sekunder tanaman, khususnya golongan terpenoid yang telah banyak dilaporkan memiliki aktivitas antibakteri. Berdasarkan latar belakang tersebut, makalah ini disusun untuk menjawab 4 pertanyaan utama, yaitu bagaimana karakteristik botani dan kandungan fitokimia Varroa hausnactii, apa saja aktivitas farmakologi senyawa terpenoidnya yang telah dilaporkan, bagaimana metode isolasinya, serta bagaimana cara identifikasi dan analisis senyawa yang diisolasi. Keempat poin inilah yang juga menjadi tujuan penulisan dari makalah ini. Secara taksonomi, Perula hausnactii termasuk dalam famili Apiaceae atau Umbelliferae. Dengan nama lengkap Perula hausnactii Howolf Reich F. Tanaman ini merupakan herba tahunan berukuran besar dengan akar tunggang yang tebal dan berdaging. Tumbuh di wilayah Asia Tengah, khususnya di Iran dan Turki, pada ketinggian sekitar 2.100 meter di atas permukaan laut. Secara tradisional, masyarakat setempat menggunakan ekstrak akar tanaman ini untuk mengobati luka dan infeksi saluran kemih. Genus Ferula dikenal kaya akan kandungan sesquiterpen, diterpen, triterpen, serta kumarin sesquiterpen. Penelitian terdahulu juga mengonfirmasi bahwa minyak atsiri dan ekstrak dichlorometana dari akar Ferula hausnactii memiliki aktivitas antibakteri. Secara umum, metabolit sekunder dari genus Ferula dilaporkan memiliki rentang aktivitas biologis yang luas, meliputi antiparasit, anti kanker dan aktivitas estrogenik, anti Alzheimer melalui mekanisme penghambatan enzim asetilkolinesterase hingga efek sebagai radiosensitizer. Proses isolasi dimulai dengan metode maserasi bertingkat yang dipilih karena dapat melarutkan metabolit secara optimal tanpa merusak struktur kimia akibat panas. Sebanyak 500 gram serbuk akar kering diekstraksi terlebih dahulu dengan pelarut nonpolar N-heksana selama 72 jam untuk menarik lipid dan terpenoid nonpolar, menghasilkan 81,6 gram ekstrak kental. Ampasnya kemudian dimaserasi ulang menggunakan pelarut polar metanol selama 24 jam untuk menarik senyawa-senyawa yang lebih polar dan menghasilkan 53,3 gram ekstrak kental metanol. Memasuki tahap vaksinasi dan isolasi, proses pemisahan dilakukan pada dua jenis ekstrak. Pertama, sebanyak 48 gram ekstrak metanol divaksinasi dengan kolom silika gel menggunakan elusi gradien N-heksana, kloroform, dan etil asetat hingga mendapatkan 8 fraksi utama. Dari fraksi-fraksi tersebut, dilakukan pemurnian lanjutan yang berhasil mengisolasi senyawa 1 sebanyak 7 mg, senyawa 2 sebanyak 6 mg, dan senyawa 3 sebanyak 5 mg. Kedua, sebanyak 72 gram ekstrak N-heksana divaksinasi menggunakan kolom silika gel dengan eluen gradien sejenis, menghasilkan 9 fraksi. Dari fraksi nonpolar ini, isolasi dilakukan melalui teknik kristalisasi yang berhasil memurnikan senyawa 5 atau cingin sebanyak 15 mg, serta senyawa 4 atau cingamin sebanyak 35 mg. Seluruh tahapan pemisahan ini dipantau secara konsisten menggunakan KLT Facilita Gel merek F254 untuk memastikan ketepatan pemilihan fraksi. Setelah senyawa-senyawa murni berhasil diisolasi, tahap selanjutnya adalah elusidasi struktur menggunakan kombinasi spektroskopi NMR satu dimensi dan dua dimensi dengan instrumen Bruker 500 MHz untuk memperoleh data proton dan karbon yang didukung korelasi HSQC, HNDC, Quasi, serta NUI guna mendeteksi kerangka atomnya secara lengkap. Selain itu, karakterisasi HRSCMS digunakan untuk menentukan massa molekul secara akurat.
Sementara, data rotasi optik dan titik leleh berperan penting dalam membedakan isomer optis dan enantiomer dari senyawa yang berhasil dipisahkan. Tujuan dari seluruh proses elusidasi ini adalah memastikan identitas struktur tiga dimensi senyawa murni tanpa ada keraguan isomerisasi spasial. Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah ditemukannya senyawa baru yang diberi nama Hauraman 8-P-hidroksibenzoyl-tokarol. Senyawa ini berupa kristal tidak berwarna dengan titik leleh 191 hingga 192 derajat Celcius dan memiliki rumus molekul C22H30O4 berdasarkan data HRSCMS dengan MZ 381,2005. Yang menarik, senyawa ini dikonfirmasi sebagai enantiomer dari 8-P-hidroksibenzoyl-tokarol yang sebelumnya pernah diisolasi dari Ferula orientalis, namun menunjukkan arah rotasi optik spesifik yang berbeda, yaitu positif 24,0 dibandingkan dengan pembandingnya yang bernilai negatif 54,2. Karena perbedaan ini, senyawa tersebut dikategorikan sebagai senyawa baru. Selain senyawa baru tersebut, 4 senyawa terpenoid lainnya juga berhasil diidentifikasi melalui perbandingan data spektroskopi dengan literatur. Senyawa pertama adalah ferutinin golongan ester sesquiterpen tipe Zermacran yang dikenal memiliki afinitas ikatan kuat terhadap reseptor estrogen serta berperan sebagai agen antiinflamasi. Senyawa kedua adalah lancerotriol 6-P-hidroksibenzoat atau juga dikenal sebagai peperdin, merupakan daukana ester yang banyak diteliti karena kemampuannya memicu lisis dinding sel patogen. Dua senyawa terakhir yaitu kimgamin dan kimgin merupakan ester monoterpenoid aromatik yang berhasil dikristalisasi dari fraksi nonpolar ekstrak N-heksana akar tumbuhan. Selanjutnya, aktivitas antibakteri in vitro dari kelima senyawa dievaluasi dengan menggunakan nilai minimum inhibitory concentration atau MIC menggunakan metode dilusi mikro dalam medium cair terhadap 7 strain bakteri patogen yang terdiri dari 3 gram positif dan 4 gram negatif. Hasilnya menunjukkan bahwa seluruh senyawa aktif terhadap Staphylococcus aureus dengan MIC 64 mikrogram per mililiter. Sementara senyawa satu menunjukkan aktivitas paling poten terhadap Bacillus cereus dengan MIC 16 mikrogram per mililiter. Sebagai pembanding, chloramphenicol sebagai kontrol positif memiliki MIC 4 mikrogram per mililiter terhadap Staphylococcus aureus, sedangkan clarithromycin tidak menunjukkan aktivitasnya sama sekali. Dari hasil pengujian tersebut, terlihat bahwa isolat terpenoid dari Ferula hausmannsii menunjukkan selektivitas aktivitas yang signifikan lebih tinggi terhadap bakteri gram positif dibandingkan gram negatif. Hal ini dapat dijelaskan melalui perbedaan struktur dinding sel keduanya. Bakteri gram negatif memiliki membran luar berupa lapisan lipopolisakarida kompleks yang bertindak sebagai barier hidrofobik eksternal sehingga menghalangi penetrasi senyawa terpenoid ke dalam sel. Sebaliknya, bakteri gram positif tidak memiliki membran luar tersebut sehingga senyawa terpenoid yang bersifat hidrofobik dapat berinteraksi langsung dan merusak struktur membran sitoplasma bakteri. Hasil uji ini secara ilmiah mendukung rasionalitas penggunaan tradisional akar tanaman ini untuk penyembuhan luka luar. Sebagai penutup, dapat disimpulkan tiga hal utama. Pertama, 5 senyawa turunan terpenoid berhasil diisolasi dari akar Ferula hausmannsii termasuk satu struktur baru yaitu Haroman 8-P-hidroksibenzoyl-tokarol. Kedua, metode isolasi yang digunakan adalah kromatografi kolom pasta normal dengan elusi gradien dipadukan dengan pemurnian melalui teknik kristalisasi. Ketiga, seluruh isolat menunjukkan aktivitas antibakteri terhadap bakteri gram positif dengan aktivitas tertinggi pada senyawa satu terhadap Bacillus cereus. Adapun saran untuk penelitian selanjutnya diperlukan kajian lebih lanjut mengenai mekanisme penghambatan bakteri ini pada tingkat molekuler, serta perlu dilakukan uji toksisitas in vivo dan evaluasi farmakokinetik untuk menilai kelayakan isolat ini sebagai kandidat obat antibakteri baru di masa depan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.